Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita awal kita diperkenalkan dengan seorang pesulap kecil-kecilan yang mempunyai kemampuan bisa melihat masa depan tepatnya hanya 2 menit ke depan. Orang itu bernama Chris. Kemudian, scene berpindah ke Las Vegas, Amerika Serikat. Chris ini sedang mengisi acara sulapnya di sana. How many people are here from the Orient? Raise your hands. That pretty necklace you're wearing has a broken catch, and on my... Somebody say spooky. Dan ternyata Chris ini sedang dipantau di sana oleh seorang agen FBI yang bernama Kelly. Setelah dari pertunjukan sulapnya, Chris ini langsung datang ke kasino di sana. Dan karena dia bisa ngelihat masa depan, dia hanya cukup 1 kali tekan, dia pun langsung menang di sana. Kemudian, Chris langsung lanjut main poker di sana. Namun, seperti kasino pada umumnya, dia pun terus dipantau oleh pengawas di sana. Karena si Chris ini bersikap mencurigakan, kepala kasino di sana pun menyuruh penjaga untuk datang ke meja si Chris ini. Chris yang mengetahui itu pun dia langsung bergegas pergi menukarkan chipnya. Namun tak lama dari itu, dia melihat gambaran masa depan kalau nanti akan ada perampokan di sana. Chris yang melihat itu pun langsung mencoba menghentikan perampok itu. Namun saat sudah dihentikan, dia yang malah jadi tersangka di sana. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Chris yang tenang pun akhirnya berhasil keluar dari sana. Dan langsung mengambil mobil curian yang ada di depan kasino itu. Chris pun akhirnya berhasil lolos sampai ke rumah. 20 minutes to walk 20. Oh, that's 20 grand. Come on, take it. I love it. Sedangkan di tempat si Kelly, dia menyadari kalau si Chris ini dapat melihat masa depan setelah dia analisis dari CCTV kasino. Dan langsung merekomendasikan si Chris ini buat ngebantu memberantas teroris yang menggunakan bom nuklir. Namun si atasan yang gak mau buang waktu sama yang gak pasti, dia pun gak setuju dengan rencana itu. Kelly pun terus meyakinkan atasannya ini. Dan pada akhirnya si Kelly ini hanya diberi waktu 5 hari. Actionable intelligence, not paranormals and impossible. You let me bring him in and you'll get what you want. Kemudian Kelly ini langsung menyelidiki si Chris ini lewat CCTV kasino tadi. Cadillac. You chased him out of your casino tonight. He stole a car from valet parking. Oh yeah, cool. The blackjack. The longest was 89 seconds when Johnson pulled. Di tempat si Chris, dia menyadari kalau pihak polisi akan datang ke tempatnya. Dan benar saja, dia kedatangan si Kelly di sana. Chris Johnson. Still here. It's okay. Kelly pun langsung menjelaskan tujuannya, yaitu pengen ngasih penawaran buat si Chris ini membantu FBI memberantas teroris. Dan kalau dia menolak, dia akan dipenjara dengan kasus pencurian mobil dan juga penyerangan bersenjata yang tadi di kasino. How'd you know that? Otherwise, your next magic show is going to be at Folsom State Prison. Dan tak lama dari itu, iya, ternyata itu hanyalah ingatan masa depan si Chris. Chris pun langsung bergegas pergi dari sana. I missed him by seconds, didn't I? Keesokan harinya,
Chris yang sedang di kafe, dia akhirnya menemukan orang yang selama ini dia tunggu. Chris yang bisa melihat masa depan, dia pun langsung mencoba kenalan sama cewek itu. Sampailah beberapa kali cara yang ia coba gagal. Actually, I do. Excuse me. Don't. You hear, Kendall? No. No, I just thought we could... Dan pada akhirnya dia pun berhasil buat kenalan sama cewek itu. Mereka pun berkenalan dan cewek itu bernama Liz. Di sini Chris ini modus kalau mobil dia sekarang telah dicuri. Dan akhirnya dia pun bisa bareng sama si Liz karena arah tujuan mereka sama. Go vibe I get, you're out of the car. Okay. Yes, ma'am. Sedangkan di kafe tadi, si Kelly ini datang ke sana buat nyari keberadaan si Chris. Dan dia pun dapat petunjuk di sana. Kalau si Chris ini datang berangkat dengan seorang wanita dengan tujuan ke Flagstaff. Kelly setelah mendapatkan info itu, dia pun langsung menyuruh bawahannya buat ngecek semua CCTV di jalan. Local weapon? Kemudian di tempat pelabuhan, ternyata para teroris ini bersembunyi di sana. Mereka pun mengetahui kemampuan si Chris ini dan berencana buat ngabisin si Chris ini karena dia adalah sebuah ancaman besar buat rencana mereka. We're wasting our time looking for some Get rid of him. Lalu Chris dan Liz pun akhirnya sampai ke tempat tujuan si Liz ini, yang mana itu adalah sebuah perdesaan. Ternyata Liz ini adalah seorang guru di sana dan dia ke sana untuk memberikan sebuah hadiah ke muridnya yang sedang berulang tahun hari ini. Chris yang melihat itu pun, dia nunjukin keahliannya sebagai hadiah buat anak kecil itu, yaitu dengan sulapnya. Hey, Jack, want to see some action? Dan rencana Chris itu pun berhasil buat si Liz ini jadi kagum ke dia. Sedangkan di tempat si Kelly, dia dapat info dari bawahannya kalau mereka berhasil mendapatkan identitasnya. That's it? That's a permit. Track it and find it. Dan di tempat si Chris, di sana pun lagi hujan deras. Dan juga lagi ada tanah longsor di jalan utamanya. Karena situasi yang mendukung, mereka pun mutusin buat check-in dulu semalam di daerah sana. Namun karena si Chris ini masih menghargai wanita, dia pun berencana tidur di mobil dengan hanya bermodalkan selimut. Kemudian di kantor FBI, mereka sedang membahas adanya sinyal bahaya nuklir di wilayah California Selatan. Di sini, Kelly memberikan sarannya, yaitu mereka harus segera mendapatkan si Chris. Karena si Kelly ini sudah mendapatkan lokasinya, dia pun langsung bergegas ke TKP dengan anggotanya. Sedangkan di gedung dekat kantor si Kelly, di sana ada anggota teroris yang sudah mantau pergerakan mereka. Dan kita kembali ke tempat si Chris. Dia yang melihat si Liz habis mandi dan cuma pakai handuk saja. Iman dia pun mulai goyah dan bercocok tanaman pun terjadi. Kelly yang lagi OTW ke tempat si Chris, dia mendapatkan kabar kalau ada mayat di dekat kantornya tadi. Dan menyadari kalau teroris itu pun sedang mengincar si Chris. Mereka pun sudah sampai di sana. Begitu juga dengan teroris yang juga mantau dari atas bukit di sana. Liz yang habis belanja, dia pun dihampiri oleh si Kelly buat bicara. Kelly pun langsung memperlihatkan video CCTV yang di kasino. Dan memberitahu kalau si Chris ini telah menipunya. Dan si Chris ini adalah seorang sosiopat. Kelly pun menyuruh si Liz ini untuk memasukkan obat tidur ke gelas si Chris.
dan memperingati obatnya harus dikasih dalam waktu 2 menit setelah Chris meninggalkan ruangannya. Liz yang percaya dia pun mengikuti arahan si Kelly ini. Dan di dalam rumah, Kelly ini bersikap seperti biasanya sampailah si Chris ini mandi. Liz pun mulai rencananya buat memasukkan obat tidur ke minumannya si Chris. Dan saat Chris ini mau minum, Don't drink that. Liz pun akhirnya nggak tega dan langsung memberitahu si Chris ini tentang apa yang terjadi tadi. Chris setelah mengetahui itu pun dia mulai menyalakan TV buat perbincangan mereka nggak kesadap oleh anggota FBI. Chris pun langsung menukarkan minumannya dan langsung meminumnya di luar untuk mengecoh FBI. Kemudian, Chris pun langsung jujur dan memperlihatkan kemampuannya ke si Liz. Safe? Who knows what's safe? I know a man who dropped dead. Dan ternyata saat bersama si Liz, Chris ini bisa melihat masa depan lebih jauh dari 2 menit ke depan. Chris pun langsung memberikan rencananya ke si Liz dengan sebuah surat. Kelly yang sudah sadar kalau ada yang gak beres, dia pun langsung bergegas ke sana. I already have. Chris pun langsung lari ke bawah dengan disusul oleh agen FBI dan juga anggota teroris yang mengincarnya. Dan sampailah si Chris ini di bawah. Dan udah ditungguin oleh si Kelly. Namun tiba-tiba Chris ini malah nolong si Kelly yang akhirnya dia malah ketangkap di sana. Kemudian di tempat lain, Liz yang lagi jalan dia malah ditangkap sama anggota teroris di sana. Kemudian di kantor FBI, Chris ini dipaksa buat lihat masa depan dengan pelantara TV yang pasti akan memberikan berita bom di masa depan. Dan yang Chris lihat ini malah si Liz yang disandra. Dan bom itu udah menempel di badan si Liz. Chris yang melihat itu pun dia minta istirahat ke si Kelly. Namun saat sudah di kamarnya, Chris ini mulai memainkan sulapnya. Dan langsung menghajar para penjaga di sana. Kelly yang mengetahui Chris kabur, dia pun mulai mengejar si Chris ini. Sampailah di sebuah gedung yang ternyata itu tempat si Liz disandra yang tadi ia lihat. Chris pun menceritakan apa yang ia lihat ke si Kelly. Dan mereka pun membuat sebuah rencana, yaitu menjebak anggota teroris yang ada di gedung sana. Setelah itu, Chris ini mencoba melacak plat nomor yang membawa si Liz ini. Dan akhirnya dia pun dapat plat nomornya. Setelah mendapatkan lokasi si teroris, mereka pun mulai rencana penangkapannya. Karena si Chris bisa melihat masa depan, Chris lah yang memimpin misi kali ini. Sedangkan di pelabuhan, si Liz ini sudah mau diangkut di sana. Who the hell are you people? Dan tak lama dari itu, agen FBI pun mulai menyerang ke sana dengan komando si Chris.
Sedangkan Silis berhasil lolos dari tangan teroris itu dan mencoba bersembunyi. Namun sayangnya dia malah tertangkap lagi di sana. Kemudian Chris dan yang lainnya pun mulai mengikuti Silis ini. Dengan mengetahui masa depan, Chris pun dapat melewati semua jebakan di sana dengan sangat mudah. Dan langsung mencari keberadaan Silis ini dari berbagai arah. Akhirnya, dia pun berhasil menemukan Silis. Dengan keahlian Chris yang bisa melihat masa depan dan Kelly dengan tembakan yang akurat, mereka pun berhasil melumpuhkan teroris itu. One more step, fortune teller. Dan Silis pun akhirnya bisa diselamatkan. Kemudian mereka pun mulai mencari keberadaan bom nuklirnya. Namun saat Chris ini lagi lihat petanya, dia malah melihat masa depan yang menyeramkan. Dan selama ini dia telah salah. Dan tak lama dari itu tiba-tiba ledakan nuklir pun terjadi di sana. Setelah itu, Shin pun langsung kembali lagi jauh ke penginapan sebelumnya. Dan ternyata yang tadi kita lihat hanyalah gambaran masa depan dari si Chris ini. Karena dia bersama Silis, dia mampu melihat masa depan yang lebih jauh. Dan di masa sekarang, Chris pun menghubungi si Kelly ini dengan menawarkan diri. Tapi dengan syarat jangan libatkan Silis. Kemudian Chris pun pamit ke Silis yang bilang dia akan pergi untuk menyelesaikan sesuatu. Dan dia akan kembali lagi dalam seminggu atau sebulan ke depan. Dan Chris pun akhirnya collab dengan agen FBI untuk memberantas para teroris yang menggunakan bom nuklir. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, buat kalian yang punya requestan film yang seru, bisa langsung komen di bawah ya, buat nemenin ngebuburit kalian.